Saya ingin memeluk mereka, bagaimana kabar mereka, apakah baik-baik saja, bagaimana keluarga mereka di rumah baik-baik saja, terutama dampak pandemi terhadap penghasilan orang tua mereka bagaimana. Di kelas biasa ya, anak-anak cowok biasa suka berisik ya Mas ya. Pas selama pandemi kan kosong nih, banyak yang nggak masuk. Jadi kangen aja kayak waktu kemarin-kemarin mereka walaupun pasti adalah kesalnya ya kalau guru masuk ternyata mereka berisik, tapi sekarang kok malah jadi kangen gitu. Kangen berisiknya. Indonesia tak lagi bebas corona. Kasus positif virus corona pertama di WHO mengumumkan nama resmi baru untuk virus corona, yakni COVID-19. Virus corona ini informasinya yang saya dengar ya tentunya dari media ya, dari media televisi. Bagi saya sesuatu yang sebetulnya ya, adanya virus corona ini bukan menakutkan sebetulnya, ini mengkhawatirkan gitu ya. Apalagi kami sebagai pendidik gitu melihat bahwa aktivitas anak-anak hari ini sebenarnya sudah tidak terkontrol gitu. Nama saya Gun-Gun Gunawan, di panggilan Gun-Gun. Saya mengajar di SMA NCM BBS. Saya Anggun Fitriadi, anak-anak saya biasa di kelas memanggil saya itu Pak Gun. Anak-anak itu menjuluki saya mungkin sebagai guru yang ya Mr. Killer begitu. Saya Ginanjar Hambali, saya guru SMA 7 Pandeglang. Saya berasal dari Pandeglang. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 dan kelas 12. Nama saya Nelly Nuriani, biasa anak-anak manggil saya Bunai. Saya tinggal di Komplek Citra Gading di Kota Serang dan saya mengajar ke Kabupaten Serang. Jadi di sebuah MTS karena tawaran dari teman. Dan dia sudah memastikan sama saya, "Nay, kalau kamu ngajar di sini jangan ngarapin gaji." Oh iya, oke. Jadi saya mulailah mengajar di sana dengan niat ngabdi ke masyarakat karena saya berpikir kalau di kota ngajar itu akan sangat mudah nyari lowongan kerja dan guru pun banyak tersedia. Tapi yang mau ngajar di desa itu susah. Menjadi guru itu sangat menyenangkan gitu ya. Karena di situ kita dituntut untuk terus belajar gitu. Profesi guru itu menyenangkan. Bagaimana kita menemukan problem tiap hari. Bagaimana kita juga tahu sisi-sisi lain daripada siswa, kehidupan siswa yang kita temui secara langsung setiap hari. Saya pernah menemukan seorang siswa, dia jarang masuk sekolah. Dia pintar anaknya, saya masih ingat. Lama-lama kok anak ini tidak masuk sekolah. Setelah saya telusuri ternyata dia sibuk membantu orang tuanya di ladang. Pada waktu itu saya berusaha untuk mendekati dia bagaimana supaya dia bisa masuk ke sekolah lagi begitu. Suatu hari ada anak di kelas 10, kelas 1 ya, kelas 10. Itu terlambat ke sekolah. Waktu itu saya menghukum anak untuk menghormat bendera selama 15 menit sebelum masuk ruang kelas. Besoknya lagi seperti itu lagi. Saya hukum lagi waktu itu anak untuk kembali lagi menghormat bendera, begitu. Dan di hari ketiga masih sama, dan ini lebih parah lagi. Artinya kalau kemarin itu dihadir 15 menit sebelum terlambat 15 menit, ini hampir setengah jam dia baru hadir. Saya datangi, ternyata saya punya dosa. Akhirnya saya sedikit agak berkaca-kaca, kenapa dia terlambat ke sekolah itu. Ternyata dia harus membantu orang tuanya mengeluarkan, orang tuanya itu punya semacam, orang tuanya itu beternak bebek sawah. Bebeknya itu setiap pagi mesti dikeluarkan dari kandang.
dan kebetulan orang tuanya sedang sakit keras, hanya bisa berbaring saja di tempat tidur. Itu yang membuat saya sangat merasa, wah ini barangkali hari ini Tuhan sangat membenci saya sudah salah persepsi. Ternyata anak ini bukan malas sebetulnya, tapi dia punya tanggung jawab yang mungkin lebih besar daripada saya. Gaji pokok seorang tenaga honorer kalau di kita ya, karena disesuaikan dengan keuangan yang diterima, yang hanya mengandalkan dari bantuan operasional sekolah, satu bulan saya hanya menerima sekitar 200 sampai 300 ribu. Sebetulnya bukan tidak ada pilihan pekerjaan gitu ya, pekerjaan sebetulnya banyak. Saya berani mendedikasikan diri sebagai seorang guru karena saya selalu ingat dengan kata-kata orang tua saya gitu ya. Kata beliau yang masih terngiang hari ini, harta itu akan selesai dalam 1 detik, tapi ilmu itu tidak akan selesai, bahkan menjadi jaminan kunci untuk masuk surga. Maka dari situ kemudian saya mendedikasikan diri untuk menjadi seorang guru. Pernah saya minta mereka untuk kalian pernah nggak ditanya sama orang tua hari ini belajar apa, hari ini ada PR apa dari bu guru? Nggak pernah. Pernah nggak ditemenin belajar? Nggak pernah, kata mereka. Jadi orang tuanya ya anaknya udah pergi sekolah ya udah gitu. Saya bahkan ketemu sama orang tua 1 tahun sekali pun udah suatu keberuntungan. Sebenarnya mereka tuh bukannya tidak peduli sih. Kalau saya lihat ya, mereka tuh pengen anak-anaknya tetap sekolah, tetap lanjut. Cuma banyak kendala, ekonomi terutama. Mirisnya bahkan ada yang sampai putus sekolah gitu. Ini udah 2020, Pulau Jawa deket dengan Jakarta tapi masih ada yang putus sekolah gitu. Sangat miris buat saya. Yang dari pulau lihat ke sini kenyataannya Jawa juga nggak terlalu gimana gitu pendidikannya, kalau padahal Pulau Jawa kan udah yang paling keren lah Pak. Cukup besar banget ya Mas ya, dimana kita kalau nggak salah, terus terang saya lupa persentasenya, teman semester 1 aja kita udah langsung drop pendapatan nasionalnya, makin drop lagi menjelang masuk ke kuarter 3 dan ke kuarter 4 sekarang, walaupun kuarter 4 sudah mulai menggeliat ya, sudah mulai ada pergerakan-pergerakan. Jadi kalau menurut saya, dan efeknya efek domino Mas, kan nggak cuma perekonomian, kita bicara masalah rupiah aja, nggak sesempit itu kan, yang mungkin juga akan efek domino ke kesehatan pastinya, pendidikan pastinya, jadi kayak semua sektor terimbas ya Mas ya, itu huge banget sih dampaknya. Saya sebetulnya tidak terlalu khawatir awalnya, tidak terlalu khawatir karena dianggap wah virus ini hanya ada di luar negeri gitu kan. Tapi ternyata virus yang dahsyat ini bisa mempengaruhi semua tatanan kehidupan gitu ya, dan bisa masuk sampai ke Indonesia. Karena mungkin saya sendiri ya, istri profesinya selaku perawat, saya pun mendapatkan istilahnya informasi ya tidak jauh mungkin dari istri dengan bahayanya corona, ya saya juga akhirnya yang tadinya sempat percaya tidak percaya menjadi percaya atau takut lah. Waktu itu kebetulan Pak, SMP Negeri 19 itu habis dari kunjungan ke Kebun Raya Bogor. Dan itu kebetulan belum ada yang namanya lockdown ya Pak ya. Jadi kita habis dari sana itu hari Sabtu kalau tidak salah. Ternyata pengumuman hari Minggu kita tidak boleh untuk sekolah tatap muka gitu ya. Kemudian hari Seninnya otomatis kita udah nggak ada pembelajaran karena dilarang untuk ke sekolah gitu ya. Kendalanya ya mungkin secara umum ya kendalanya ya keterbatasan
keterbatasan sinyal, keterbatasan anak juga mempunyai gadget atau handphone. Mereka itu rata-rata berbicara tentang saya bagaimana membeli pulsa begitu. Kami juga sudah sangat sulit, Pak. Apalagi harus beli pulsa, beli kuota gitu. Karena waktu itu belum ada keputusan dari pemerintah dari menganggarkan dana BOS untuk kebutuhan pembelian pulsa bagi anak-anak. Kehidupan anak-anak kami semakin dengan ketika berkunjung ke rumahnya ada beberapa yang bermasalah itu, kehidupannya memang dalam tanda kutip menyedihkan karena ada yang mereka masih bekerja di sawah, ada yang ikut memanen padi, ada yang ikut kuli panggul. Hanya 1%, satu kelas itu paling harus 1% yang mendapatkan semuanya hadir dalam daring. Kebanyakan nggak hadir dengan berbagai alasan siswa, entah itu mungkin paket, atau bisa saja HP, atau bisa saja mungkin sinyal, atau yang lainnya. Kalau kasus yang tidak punya HP atau tidak punya pulsa, seringkali yang bekerja itu ya untuk membeli pulsa atau membeli HP begitu. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana membeli HP. Inilah mungkin dosa kami sebagai guru. Jangankan HP yang pertama jadi kendala, udah itu kuota. Karena anak-anak didik saya rata-rata menengah ke bawah dan sekolah saya memang tidak memungut bayaran. Jadi free anak-anak untuk sekolah. Jadi kalau sekolah ya harusnya mereka tetap jalan gitu kan, nggak ada pungutan. Terus sinyal. Jadi kayaknya kalau HP udah punya, kuota udah punya, kalau sinyalnya nggak ada percuma. Kemudian tidak hanya itu, mungkin virus corona ini juga secara ekonomi gitu ya, secara pendapatan juga buat kami mengalami penurunan lah ya. Misalnya di kita ada beberapa dewan guru yang selain honor juga mereka berjualan bakso gitu ya. Kemudian saya juga misalnya berjualan dessert. Dan guru pun SDM-nya belum mumpuni sebenarnya. Tidak semua guru bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu. Jadi dari gurunya juga belum siap, apalagi dengan siswanya. Ya kan? Kita harus menyiapkan materi dalam bentuk Google Classroom, PPT, dibagiin ke siswa. Misalnya kita ada beberapa guru yang memang belum mampu buat itu, dan tidak semua guru kan. Ya di awal-awal tuh saya lihat juga teman-teman guru sempat gagap, Kang. Bahkan di beberapa sekolah itu ya, ketika kita melihat gitu ya, diskusi dengan teman-teman guru itu, jadi pembelajaran daring itu hanya memindahkan pembelajaran offline ke online gitu. Di awal tuh bahkan ada beberapa sekolah itu saya lihat ya, hasil diskusi dengan teman-teman kita juga, jaringan kita juga, bahwa belajar daring itu ya sama kayak belajar offline. Prihatin dengan kondisi pendidikan di mana stakeholder pendidikan khususnya guru dan orang tua murid agak gagap ya menghadapi situasi pandemi yang memaksa proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring gitu ya. Ini kan model belajar baru gitu ya yang kemudian butuh pendekatan, butuh skill dan sebagainya. Dan kami lihat ya guru dan orang tua agak gagap menyikapi ini gitu ya, dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah anak. Kalau bicara pendidikan, kita menyaksikan ada setelah kenaikan anggaran 20% itu memang kemudian anggarannya cukup besar, sehingga kemudian fasilitas pendidikan itu relatif meningkat dibandingkan sebelumnya. Banyak orang yang bisa mengakses sekolah, walaupun tentu ada banyak masalah, misalnya kan banyak orang yang
masih menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta karena mereka tidak bisa menjangkau sekolah publik. Tapi ini kan juga saya kira menjadi indikator ya. Artinya ketika anggaran dinaikkan, fasilitas pendidikan disediakan oleh pemerintah dan praktis tidak ada biaya yang dibebankan lagi mestinya kepada orang tua murid, tetapi masih ada orang tua yang menyekolahkan ke beberapa sekolah yang lebih murah daripada sekolah negeri sekolah pemerintah. Ini artinya kan ada sebagian masyarakat kita yang belum mendapatkan akses. Kami mendapat amanah baru dari pemegang saham untuk menyalurkan tadi pinjaman yang khusus terkait program pemulihan ekonomi nasional ke Pemda. Itu merupakan salah satu, kami anggap salah satu upaya kami ya untuk menyalurkan sebaik mungkin. Artinya saya bicara baik dari nominal, tujuan kreditnya atau loan purpose-nya, optimal mana kita bisa reach manfaat yang bisa kita ciptakan dari hal tersebut, sampai ke nanti pos aktivitasnya kayak monitoring, pengawasan, evaluasinya itu kita juga harus jagain. Jadi menurut saya tuh melalui kepercayaan yang diberikan kepada kami yang kita juga harus jaga baik-baik, itu bentuk kami untuk bisa berbuat lebih atas kondisi pandemi. Salah satu core bisnis visi integritas itu membangun pendidikan digital itu ya. Kami ikut membidani Akademi Anti Korupsi itu ya, platform belajar digital itu ya. Yang lain memang person-person di visi integritas juga punya concern terhadap isu pendidikan gitu ya, termasuk juga kami punya jaringan yang cukup luas di sektor pendidikan, khususnya guru gitu ya. Betul, kami terikat oleh undang-undang untuk menyalurkan sebagian anggaran untuk CSR kita. Cuman kami kebetulan satu koperasi memiliki kesadaran itu tidak hanya kewajiban sih, maksudnya itu memang sesuatu yang harus kita lakukan jika kita memang mau ingin maju bersama gitu. Kenapa ke pendidikan? Kalau menurut hemat kami bersama, pendidikan itu dasar ya Mas. Karena dengan pendidikan efeknya kemana-mana. Merdeka belajar melalui pembelajaran digital. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, saya sebenarnya ingin tanya juga, apakah pernah Bapak dan Ibu melihat ada di Zoom bagaimana sebuah tayangan video dikonsepkan? Faktor usia, latar belakang budaya, penguasaan bahasa, dan hal-hal lain yang berkorelasi kuat terhadap kemampuan siswa dalam memahami video harus betul-betul diperhatikan. Di sini di pelatihan ini dapat materi LMS kemarin, terus gimana bikin video, terus tentang pembelajaran pedagogi kritis, yang pendidikan pedagogi kritis saya rasa jadi jadi kritik buat saya sendiri, gimana cara saya mengajar siswa saya. Ternyata yang saya lakukan masih kurang banyak gitu, masih jauh dari pedagogi kritis yang diberikan di pelatihan ini. Nah, pelatihan yang dilaksanakan oleh Banten Bersih ini memiliki impact tersendiri buat saya. Nah, yang kami banyak bahas kemarin pedagogi kritis yang digagas oleh Paulo Freire. Dari pelatihan yang sudah kita laksanakan selama beberapa hari itu langsung menyentuh pada persoalan kami di kelas. Belajar bisa kita lakukan lewat apa saja, lewat media apa saja sebetulnya. Misalnya kami di pelatihan kemarin diberikan cara bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik untuk siswa. Nah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat berharap kalau dengan pelatihan tersebut, gimana caranya nanti itu bisa lebih mengenalkan kepada sekolah-sekolah. Kepala sekolah termasuk kemarin Wakasek bilang itu sudah sangat bangga katanya dengan keadaan yang saya alami atau yang saya terapkan dari pelatihan tersebut. Kalau Pak Jimmy itu tadi harus melatih siswa untuk
belajar pedagogi kritis. Jadi anak tuh jangan cuman dikasih jejelin aja. Mereka harus mengenal lingkungan, harus mengenal diri sendiri. Kalau Pak Bambang itu yang saya ingat, anak itu harus dibangkitkan mereka dari mimpinya. Kamu pengen mimpi jadi apa? Yang saya kira hari ini harusnya gitu ya, harusnya program yang dicanangkan oleh pemerintah tentang Merdeka Belajar gitu ya. Nah, pelatihan seperti inilah yang harusnya diterapkan untuk Merdeka Belajar gitu ya. Bukan cuma jargon, bukan cuma simbol gitu ya. Tapi memang seperti inilah pelatihannya. Kita nih yang peserta kayaknya akan lebih asik lagi, akan lebih kenal lagi kalau pelatihannya offline gitu, ketemu langsung dengan pematerinya. Bicara saran, mungkin saya sih menginginkan ke depan pelatihan ini dilakukan secara tatap muka langsung ya, artinya tidak online begini. Proses belajar mengajar secara daring ini bisa dilakukan secara partisipatif gitu ya. Guru memiliki perspektif terkait pendidikan kritis gitu ya, perspektif bahwa guru bukan yang maha tahu, murid maha tidak tahu gitu ya. Guru menjalankan pendidikan gaya bank, menjadikan murid-muridnya sebagai celengan gitu ya. Perspektif itu yang yang coba kami bongkar lewat pelatihan ini, karena di bagian pelatihan ada bagian terkait dengan pedagogi kritis. Tapi pada sisi lain, guru-guru pun dibekali oleh kemampuan teknis gitu ya, kemampuan bagaimana mereka mengelola kelas digital, bagaimana mereka membuat materi belajar untuk pendidikan digital, termasuk misalnya bagaimana mereka mengembangkan learning management system gitu ya, menggunakan tools yang free yang sekarang banyak lah bisa dipakai guru-guru, termasuk bagaimana mereka membuat video belajar. Pengalaman saya kemarin saat bersama guru-guru luar biasa, menyenangkan. Saya lihat antusias dari awal hingga akhir. Dari pretest bahkan sampai post-test mereka berusaha melakukan yang terbaik, memberikan upaya yang cukup, yang kami juga sebagai pihak-pihak yang memberikan sharing juga terasa betul mereka ada antusiasme, padahal kami sama-sama tahu mereka sebenarnya punya aktivitas lain, tetapi mereka tetap mendedikasikan waktu, kemudian kebisaannya sejauh mungkin dan sebaik mungkin. Ada yang bilang waktu tadi saya meriksa koreksian gitu ya Pak ya, atau kemarin waktu meriksa lembar UTS gitu, ada yang bilang I love you Bu gitu, Bu kangen sama Bu Husnun gitu, itu rasanya. Bapak kangen bagaimana kita di kelas meramaikan kelas dan segala macam. Pak, kapan katanya masuk kembali untuk belajar langsung? Kami udah pada kangen. Sama dengan halnya saya sendiri kepada anak-anak. Oh, sangat rindu dan sangat kangen. Biasanya sebelum masuk kelas mereka berderet di depan kelas sambil makan gorengan gitu ya. Kemudian bacakan, makan uduk bareng-bareng gitu. Hal-hal kecil itu sebenarnya yang hilang, yang tidak ada hari ini. Saya ingin memeluk mereka, bagaimana kabar mereka, apakah baik-baik saja, bagaimana keluarga mereka di rumah baik-baik saja. Di kelas biasa ya, anak-anak cowok biasa suka berisik ya Mas ya. Pas selama pandemi kan kosong nih, banyak yang nggak masuk. Jadi kangen aja, kayak waktu kemarin-kemarin mereka walaupun pasti ada lah kesalnya ya, kalau guru masuk ternyata mereka berisik, tapi sekarang kok malah jadi kangen gitu. Kangen berisiknya.